Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik proses atau prosedur penerjemahan. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aksal Ferdiansyah. Saya Amalia Adila Juta. Saya Mira Nailaiza. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Baik, yang pertama yaitu menurut Jeremy Monday tahun 2016, prosedur adalah teknik atau metode tertentu yang digunakan oleh penerjemah pada titik tertentu dalam sebuah teks. Prosedur atau proses penerjemahan ini merupakan sebuah tahapan dalam menyelesaikan penerjemahan suatu teks. Perbedaan antara metode dan prosedur terletak pada satuan penerapannya. Metode penerjemahan berkenaan dengan keseluruhan teks, sedangkan prosedur penerjemahan berlaku untuk kalimat dan satuan-satuan bahasa yang lebih kecil, seperti klausa, frase, kata, dan lain-lain. Molina dan Albert tahun 2002 berpendapat bahwa prosedur sama dengan strategi yang digunakan oleh para penerjemah untuk memecahkan masalah-masalah dalam proses penerjemahan berdasarkan tujuan penerjemahan itu sendiri. Baik, pembahasan yang pertama itu menurut Jeremy Monday tahun 2016 mengenai proses dan prosedur penerjemahan. Vinay dan Darbelnet dalam Monday 2008 membagi penerjemahan menjadi dua, yakni penerjemahan langsung dan penerjemahan tidak langsung. Penerjemahan secara langsung terdiri dari 3 strategi, yakni borrowing, kalku, dan literal. Sedangkan penerjemahan tidak langsung ini terdiri dari 4 strategi, yakni transposisi, modulasi, ekuivalensi, dan adaptasi. Untuk strategi pertama pada penerjemahan langsung yaitu borrowing, yakni kata bahasa sumber ditransfer langsung ke bahasa sasaran atau bahasa target. Selanjutnya yaitu kalku atau jenis pinjaman khusus, yaitu ekspresi atau struktur bahasa sumber ditransfer dalam terjemahan literal. Lalu ada literal translation, yaitu terjemahan kata demi kata. Terjemahan literal ini adalah terjemahan yang baik. Namun, penerjemah dapat menilai terjemahan literal tidak dapat diterima karena alasan tata bahasa, sintaksis, atau pragmatis. Selanjutnya itu penerjemahan tak langsung. Ada 4 strategi selanjutnya yaitu transposisi, berupa perubahan satu bagian pidato untuk yang lain. Misalnya kata benda untuk kata kerja tanpa mengubah arti atau maknanya. Selanjutnya ada modulasi, yaitu mengubah semantik dan sudut pandang bahasa sumber. Ekuivalen atau kesetaraan yang merujuk pada kasus-kasus di mana bahasa menggambarkan situasi yang sama dengan cara atau gaya struktural yang berbeda. Dan yang terakhir ada adaptasi, yaitu melibatkan perubahan referensi budaya ketika situasi dalam budaya sumber tidak ada di budaya sasaran. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Salim. Baik, slide selanjutnya. Terima kasih Amalia Adila Juta. Slide selanjutnya, maaf. Nah, Nida dan Taber pada tahun 1982. Dengan judul The Theory and Practice of Translation, Nida dan Taber menjelaskan lebih rinci ketiga tahapan proses penerjemahan yang harus dilakukan penerjemah, yaitu apa saja? Yang pertama, analisis. Menganalisis teks bahasa sumber yang terdiri dari analisis hubungan gramatikal, analisis makna dari masing-masing kata dan kombinasi kata-kata. Yang kedua, transfer. Materi yang telah dianalisis pada tahap pertama ditransfer oleh penerjemah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Yang ketiga,
restrukturisasi, yaitu materi yang telah ditransfer sedemikian rupa sehingga sepenuhnya bisa diterima dalam bahasa sasaran atau bahasa penerima. Baik, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amira Naila. Baik, terima kasih Saudara Aksal. Yang berikutnya berkaitan dengan prosedur penerjemahan menurut Newmark pada buku bertahun 1981 dan 1988. Newmark memaparkan beberapa prosedur penerjemahan. Prosedur penerjemahan tersebut adalah pergeseran bentuk, prosedur penerjemahan yang melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, pergeseran makna, modulasi wajib, dan modulasi bebas, naturalisasi, pemadanan berkonteks, penempatan suatu informasi dalam konteks agar maknanya lebih jelas bagi penerima informasi, dan pemadanan bercatatan jika penerjemah menerjemahkan kata atau ungkapannya padanan leksikalnya sama sekali tidak ada dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, analisis. Baik, di bagian analisis, menurut Mundai membagi proses atau prosedur atau proses penerjemahan ke dalam dua bagian, yaitu penerjemahan langsung dan penerjemahan tidak langsung. Penerjemahan tidak langsung diawali oleh penerjemahan langsung dengan tahapan peminjaman atau borrowing. Sedangkan prosedur penerjemahan menurut Nida Entaber dan Newmark memiliki beberapa kesamaan, yakni terlebih dahulu menganalisis atau menginterpretasi pesan pada teks bahasa sumber. Namun pada tahap selanjutnya juga ditemukan beberapa perbedaan. Pada tahapan selanjutnya, Newmark masih menganalisis padanan bahasa sasaran yang sesuai dengan bahasa sumbernya, sedangkan Nida Entaber sudah mengalami perkembangan, yakni sudah masuk ke tahap pengalihan atau transfer dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai sintesis dari ketiga sumber yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari beberapa referensi yang telah dikaji, terdapat beberapa sudut pandang atau perspektif dalam memahami sebuah proses atau prosedur dalam penerjemahan. Pada pandangan pertama, dalam proses penerjemahan seorang penerjemah itu dituntut untuk mampu memahami dan mendalami aspek-aspek yang ada, sehingga hasil makna dari sebuah terjemahan tersebut tak tampak natural dan dapat tersampaikan dengan sempurna. Kemudian pada pandangan yang kedua, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 prosedur penerjemahan yang paling penting yang menjadi perhatian khusus bagi seorang penerjemah. Kelima prosedur pentingnya itu adalah transposisi, modulasi, adaptasi, pemadanan berkonteks, dan pemadanan bercatatan. Itu sebagai sintesis dari ketiga referensi yang kami kaji. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Aksal Ferdiansyah. Oke, thank you. Terima kasih untuk Amalia Dilajuta dan Amira Naila. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.